Selamat pagi jemaat dan kasih Tuhan. Mari kita akan memulai acara ini dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan, dan kuduskan kami semuanya yang mengikuti siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu, biarlah kami boleh mengerti apa yang kami merenungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan pagi hari ini. Kita akan melihat tentang logo Gereja Bethel Injil Sepenuh. Tapi saya bukan menerangkan logonya, tidak. Tetapi di dalam logo ini terkandung suatu arti. Sekali lagi, saya tidak menerangkan logo pada saat ini, tetapi saya menerangkan mengenai ada sesuatu yang di dalam logo ini. Yaitu kita akan membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota gereja, saya ulangi ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca lagi, kita akan renungkan sedikit demi sedikit kebenaran firman ini. Kita baca lagi juga ayat yang ke-19 tadi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita semuanya ini adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini anggota-anggota keluarga Allah. Mungkin ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi lutut dan sebagainya. Ya, jadi kita ini ya bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dari satu kumpulan orang-orang kudus, ya. Dan kumpulan orang-orang kudus ini merupakan anggota keluarga Allah. Dan kumpulan orang-orang kudus ini adalah dibangun atas dasar para rasul. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Bethel Injil Sepenuh ini adalah penganut dari Alkitab, ya, dan namanya Injil Sepenuh. Jadi kita berdasarkan Alkitab, ya. Dan ini dibangun atas dasar para rasul. Jadi pelajaran itu tidak menyimpang dari pelajaran para rasul. Kalau saudara menyimpang dari pelajaran para rasul, maka itu sudah bukan lagi Gereja Bethel Injil Sepenuh lagi. Tapi apa yang ini ada dibangun ini adalah atas dasar para rasul, juga para nabi. Jadi nabi-nabi itu semuanya diakui dalam Gereja Bethel Injil Sepenuh ini. Kalau ada salah satu tidak diakui, ini sudah berarti tidak percaya pada Alkitab. Maka itu saya berpegang teguh pada Alkitab lain ini, karena kita percayanya memang berdasarkan pada Alkitab ini, yaitu atas para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita akan nanti kita lihat lagi, ya, ada ayat-ayat yang lebih jelas lagi
untuk menjelaskan ini semua. Di dalam Dia, jadi di dalam Kristus itu, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi ini terdiri dari kumpulan orang-orang itu, kumpulan keluarga-keluarga Allah ini, kumpulan dari keluarga ini akan menjadi satu bangunan di dalam roh tentunya, ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi bukan suatu bangunan gereja ini yang terpenting, bukan. Tetapi di sini dipentingkan bahwa bangunan yang rapi tersusun itu adalah kumpulan orang-orang kudus atau anggota-anggota keluarga Allah tadi. Secara rohani itu adalah sebagai bangunan yang rapi. Artinya mungkin saudara menjadi tangan, mungkin saudara menjadi kaki, mungkin saudara menjadi mata dan sebagainya. Tapi kumpulan semuanya ini, ya, yang tersusun rapi menjadi bangunan, yang menjadi bangunan itu tempat kediaman roh Allah. Untuk lebih jelas, kita melihat di dalam Efesus pasal 1, ya, kita baca ayat 22. Ini hanya untuk lebih menjelaskan saja. Kalau tadi itu secara umum begitulah, bahwa kita ini adalah kumpulan orang-orang kudus, kumpulan dari anggota-anggota keluarga Allah yang menjadi tersusun rapi, ya, di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 22 ini, dan segala sesuatu telah diletakkan, saya ulangi, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi bangunan tadi, jadi lebih jelas sekarang ini, ya, bangunan tadi yang terdiri dari orang-orang kudus, bangunan tadi yang terdiri dari keluarga-keluarga Allah, ya, menjadi suatu bangunan yang rapi. Itu Kristus sebagai kepala. Dan ayat ini dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi nya itu siapa? Ya, nya itu adalah Bapa surgawi. Ya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, kaki Kristus, di bawah kaki Kristus. Nya itu adalah Bapa, ya, bawah kaki Kristus. Jadi sesuatu yang dahsyat sebenarnya terjadi. Segala sesuatu itu diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini luar biasa, suatu kumpulan orang-orang kudus atau keluarga-keluarga Allah, satu kumpulan menjadi tersusun rapi, dan Kristus sebagai kepala, dan segala sesuatu telah ditaruh di bawah kakinya. Jadi ada kuasa yang luar biasa di dalam jemaat Tuhan ini, ya. Ayat 23 katakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jemaat tadi, bangunan rapi tadi, ya, itu adalah tubuh, ya, tubuh Kristus. Siapa itu? Ya, jemaat Tuhan. Seperti yang dijelaskan tadi adalah orang-orang kudus. Seperti dijelaskan tadi adalah keluarga-keluarga Allah. Itulah, ya, itulah yang menjadi tubuh. Ya, jadi saya mungkin di sini, saya mungkin di sini, ya. Semuanya menurut talentanya masing-masing. Itu kita semua jemaat Tuhan itu sebagai tubuh. Dan oleh kepenuhan Allah tadi, dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Jadi ada kuasa di dalam tubuh Kristus ini.
Kepala adalah Kristus sendiri, kemudian tubuhnya ini anggotanya adalah orang-orang kudus, adalah keluarga-keluarga Allah. Kita semuanya ini adalah sebagai tubuh, ya, puji Tuhan. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Saudara percayalah bahwa segala sesuatu di dunia ini ada di bawah kaki Kristus sebenarnya, ada di dalam kuasanya. Dalam Matius Tuhan Yesus menjelaskan segala kuasa ada padaku. Dahsyat sebenarnya, saudara-saudara. Kita ini dahsyat, ya. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan, kuasanya, di dalam kuasanya. Kalau kita melihat tadi di sini jemaat yang adalah tubuhnya, dari jemaat itu siapa? Jemaat itu kita harus mengerti, jemaat yang dimaksud ini adalah gereja, ya. Jemaat sama dengan gereja yang dimaksud, atau di dalam bahasa aslinya katakan eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi jemaat itu adalah gereja. Gereja itu adalah eklesia. Eklesia itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi ini semua, kalau kita berada di sini, ya, kalau kita berada di sini, ini namanya gereja, kumpulan orang percaya. Kalau kita pulang semua, ya, tinggal gedung gerejanya kosong, itu namanya gedung gereja. Tapi kalau gereja, jemaat itu adalah kumpulan orang-orang percaya, ya, yang di sana terbentuk, tersusun rapi, ya. Ada yang menjadi bendahara, ada yang menjadi tim besuk, ada yang menjadi pemain musik, ada yang pemain tamburin, ada yang semuanya tersusun rapi, ya. Kalau semuanya sudah tersusun rapi seperti apa yang terjadi di tempat kita ini, itu adalah jemaat, itu adalah gereja, itu adalah eklesia atau kumpulan orang-orang percaya. Sekali lagi, kalau semua pergi dan tinggal kosong, ini bukan gereja lagi, tapi ini gedung, ya. Tapi kalau gereja itu jemaat, itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan demikian, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan dengan Yesus tadi. Jadi itu adalah tubuhnya. Kristus sebagai kepala, dan sebagai tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya ini adalah orang-orang kudus, adalah kumpulan keluarga-keluarga Allah. Wah, dahsyat saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Ayat lain lagi mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dan dijelaskan, Paulus menjelaskan melalui suratnya kepada Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, saudara-saudara. Jadi Roh Allah itu ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Tidak tahukah saudara bahwa saudara adalah bait Allah, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Juga ayat 17 dijelaskan juga. 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus
dan bait Allah itu ialah kamu, saudara-saudara. Jadi saya dan saudara itu bukan sembarangan, tapi kita ini adalah bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu itu siapa? Saudara dan saya. Puji Tuhan, kita ini adalah sesuatu yang sangat berarti di mata Tuhan. Kita ini adalah bagian tubuh Allah. Kita ini adalah bait Roh Kudus, ya, bait Allah, kudus bait Allah yang dibela oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebagai kepala, kita dibela olehnya. Ya, kalau ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia juga. Ada orang-orang yang membinasakan bait Allah itu, pada suatu ketika dia akan juga dibinasakan. Sebab bait Allah adalah kudus. Jadi saudara dan saya ini sudah dikuduskan. Dan bait Allah itu ialah kamu, saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali pada gereja tadi, ya. Gereja tadi jumlahnya berapa ya? Baru bisa disebut gereja. Tadi kan hanya disebutkan jemaat. Jemaat itu adalah kumpulan, ya, sebagai tubuh, sebagai tangan, sebagai kaki, ya, sebagai telinga mungkin, ya. Tapi itu jumlahnya berapa? Matius pasal 18 ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 20 ada tertulis demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi jumlahnya jemaat itu bisa disebut jemaat itu menurut Alkitab berapa jumlahnya? Ya, tadi yang dikatakan eklesia itu kumpulan orang-orang, ya, yang percaya, kumpulan orang-orang yang percaya, ya, kumpulan orang-orang yang percaya. Dan berapa jumlahnya? Tidak tahu. Tapi Matius menulis dalam Matius pasal 18 ayat 20 menuliskan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada Tuhan hadir di situ, itu ada gereja. Jadi kita jangan beranggapan, oh gerejanya besar Tuhan hadir di situ, oh itu gerejanya kecil Tuhan tidak hadir. Jangan begitu, jangan menghakimi. Penghakiman itu adalah hanya Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, di situ aku ada, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah ini Tuhan Yesus ada hadir di situ, itu disebut gereja. Kadang-kadang kalau jumlahnya sedikit itu bagaimanapun kita mikir, ya, kita ini kok sedikit sekali, gimana ya? Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan melihat jumlahnya berapa, tapi 2 atau 3 orang berkumpul, yang penting atas nama Tuhan. Dan Tuhan berjanji Tuhan ada di situ. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jemaat yang dimaksud jemaat itu adalah kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dan Tuhan Yesus hadir di situ. Ya, tadi saya katakan, kalau gedung ini, ya, gedung ini ditinggal semuanya kosong, maka ini namanya bukan gereja, tapi namanya sebenarnya namanya adalah gedung gereja. Tapi kalau di mana ada sedikitnya ada 3 orang aja di situ berkumpul atas nama Tuhan, maka Alkitab menjelaskan Tuhan hadir di situ. Puji nama Tuhan. Jadi jangan berasumsi lagi kalau gereja sana itu banyak orangnya Tuhan hadir, tidak. Gereja situ, gereja yang lain itu sedikit orangnya Tuhan hadir, tidak. Di mana 2 atau 3 orang, berarti ada lebih dari 2-3 orang. Kalau Tuhan hadir di situ, itu sudah gereja, eklesia, kumpulan orang percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 atau
jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Dahsyat lagi saudara, kalau mereka yang kumpul ini 2-3 orang kumpul lalu meminta sesuatu, ya, tapi tentunya tidak semudah itu, ya. Tentunya sesuatu yang diminta ini juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya beri contoh, misalnya seorang anak kecil, ya, masih misalnya kelas 1 atau TK, kemudian dia minta pada papanya, "Papa, aku minta pisau yang tajam." Bapak mana yang mau memberi? Ya, bahaya. Karena dia tidak tahu, tidak mengerti, anak kecil tidak mengerti. Saya pikir secara rohani juga demikian. Boleh minta sesuatu asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai, artinya sesuai itu kalau anak kecil minta pisau, itu akan berbahaya untuk dirinya. Mungkin kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita nggak tahu apa yang kita minta itu sebenarnya berguna apa enggak. Atau kalau yang Yakobus katakan, jangan apa yang kau minta itu ternyata untuk memuaskan hawa nafsumu, ya itu tidak akan diberi oleh Tuhan. Tapi kalau kita minta sesuatu dan sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab katakan aku sepakat. Jadi kalau mendoakan orang sakit, ya, kalau mendoakan orang sakit itu harus sepakat dulu. Yang didoakan dengan yang mendoakan sepakat. Yang mendoakan ini, yang didoakan bilang, wah saya percaya tidak usah operasi, Tuhan akan sembuhkan. Maka yang berdoa dukung dalam doa supaya tanpa operasi pun dapat sembuh. Ya. Tapi kalau yang didoakan itu berkata, saya percaya, saya sudah saya mau operasi saja deh, ya, udah capek saya, mau operasi saja. Maka kita yang berdoa, saudara yang berdoa, doakan. Dokter-dokter yang menangani, doakan supaya mereka diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan ketelitian oleh Tuhan, sehingga operasinya boleh berhasil. Operasi tidak berhasil itu macam-macam saudara. Kadang-kadang tanpa disengaja, ya, ada sesuatu yang tertinggal di dalam. Kalau operasi sudah ada sesuatu yang tertinggal di dalam, bagaimana? Ya, harus dioperasi lagi, dibuang. Ada yang ketinggalan, guntingnya ketinggalan. Wah, guntingnya kan banyak. Salah satu ketinggalan, wah gimana? Tapi kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada dokter-dokter yang menangani, sehingga semuanya benar dan berhasil. Semuanya yang dikasih Tuhan. Ini contoh untuk sepakat, yang meminta dan sepakat. Jadi kita berdoa perlu kita sepakat, yang didoakan dengan yang mendoakan. Itu baru akan berhasil. Renungan pada pagi hari ini adalah mengenai gereja. Ya. Gereja kalau kita lihat, ya, di dalam Perjanjian Lama, tentunya di dalam Perjanjian Lama dalam zamannya Musa itu ada tabernakel, ya, ada gereja, tabernakel, bait Allah, gereja di sana, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan merenungkan sampai di sini. Tapi jangan lewatkan minggu depan saya akan melanjutkan bagaimana gereja ini, ya, bagaimana Eklesia, kumpulan orang percaya ini, bagaimana saya bergereja di sini dari tahun 71 dan saya tidak pernah mendengar apa yang bakal saya sampaikan pada minggu depan. Doakan supaya apa yang saya sampaikan boleh menguatkan kita, membawa berkat buat kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jemaat Tuhan, gereja itu adalah kumpulan orang percaya, ya. Kristus sebagai kepala, dan jemaat Tuhan,
orang-orang percaya ini tersusun rapi. Ya, ada yang sebagai bendahara, ada yang sebagai pemain musik, ada yang khotbah, semuanya tersusun rapi. Ya, itu adalah gereja tersusun rapi. Sekali lagi, Kristus sebagai kepala, dan semuanya, segala sesuatu ditaruh di bawah kaki Kristus. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena semuanya ditaruh di bawah kaki kita. Sebenarnya bukan kaki kita, tapi di kakinya Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan kopi aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Ya, sampai semuanya ini selesai. Dan yang berjanji itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang berkata, segala kuasa ada padaku. Saudara-saudara, makanya tadi ayat tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah ditaruh di bawah kakinya. Karena segala sesuatu memang ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kiranya, ya, kalau saudara mendengar pada pagi hari ini, apabila engkau sakit, engkau sepakat, suami istri sepakat berdoa, saya yakin Tuhan akan mengabulkan doa saudara. Apapun yang saudara doakan dengan yakin dan percaya, ya, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan pada waktunya. Dan saya sangat percaya akan segala sesuatu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Artinya ada di bawah kaki gereja. Cuma ada dikasih Tuhan. Sekali lagi, bukan atau jangan memandang jumlah dari persekutuan, jumlah orangnya, tidak. Tapi di mana ada 2-3 orang, bahkan lebih, kalau mereka sepakat di dalam persekutuan itu, di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu berarti Tuhan ada. Kalau kita sampai menyimpang tidak di dalam nama Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita menyimpang tidak di dalam nama Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Bahwa Kristus sebagai kepala, jadi pikiran-pikiran kita harus sesuai dengan Kristus. Itu baru gereja. Kalau pikiran kita sudah tidak sesuai dengan Kristus, saya pikir kita ada yang salah. Perlu kita kembali bahwa segala sesuatu itu harus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah buat kita pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak salah, supaya kami tidak menyimpang, tapi kami tetap teguh. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa segala sesuatu untuk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang. Kami tetap percaya dan kami tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera dari Tuhan itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.